Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Fitriani tak bisa menyembunyikan kekesalan. Perempuan 23 tahun ini tak habis pikir. Dalam kondisi serba sulit, Menteri Sosial dan sejumlah pejabat Kemensos justru terlibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Fitriani juga menilai Mensos seolah tak serius mengurus rakyat. Ia ingat betul, terpaksa harus membuang sarden dari paket bantuan karena sudah kadaluarsa. Tega banget sih Mbak, maksudnya kan itu kan duit musibah lagi kayak gini, lagi pandemi kayak gini. Kok bisa-bisanya korupsi duit sebanyak itu? Jauh banget sih. Pertama bansos presiden turun tuh berasnya bagus. Dimasak juga kayaknya masih layak. Kalau sekarang bener-bener jelek banget. Terus perak, terus hitam, terus rasanya juga lain. Kayak beras udah lama di gudang, terus diproduksi lagi. Sekarang itu mereknya kayak merek-merek ngasal, merek-merek nggak jelas. Terus kemarin juga sempat dapat yang kadaluarsa 2 kaleng, dibuang. Kita selalu cek kok kadaluarsanya setiap dapat bansos, kita buang. Senada dengan Fitriani, Nopita Sari yang juga menerima bantuan sosial mengaku curiga dana bantuan diselewengkan. Ibu 2 anak ini menyatakan dari 12 kali paket sembako yang ia terima, jumlah dan kualitasnya terus mengalami penurunan. Tanggapannya juga kaget ya. Karena kita juga udah mulai curiga sama udah beberapa bulan yang lalu kok nggak seperti biasanya. Kalau yang Pemprov kan dia bagus terus, kalau yang Banpres tuh berubah sampai ya pokoknya nggak bagus banget ya diterima sama warga, kayak jauh banget sama yang pertama gitu Mbak. Kayak sardennya itu udah nggak bermerek, berasnya juga udah beda, ya kan biasanya ada yang kayak cap kembang ya, ini tuh polos gitu, terus berkurang juga sih, berkurang banyak banget deh pokoknya. Seperti diketahui, dari total dana perlindungan sosial penanganan COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun, sebanyak Rp6,8 triliun dialokasikan untuk realisasi bantuan di wilayah Jabodetabek. Anggaran Rp6,8 triliun ini ditujukan untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Jakarta dan 600.000 KPM di wilayah Bodetabek. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku telah mengaudit ketat vendor penyedia bantuan. Sekjen Kemensos Hartono Laras juga menyatakan penggunaan anggaran bantuan sosial telah diawasi secara ketat. Kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah, baik yang ada di intern Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan terjun juga. Juliari Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan ini diduga menerima jatah fee sebesar Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Seperti termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi pengelolaan dana tertentu termasuk dana bencana bisa diancam dengan hukuman mati. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan pun menyebut, koruptor dana bantuan COVID-19 sangat mungkin dikenai pasal ini. Apalagi potensi penyelewengan dana bantuan COVID-19 sangat besar. Jadi penerapan pasal ini kita dorong sebagaimana komitmen Ketua KPK di awal-awal beliau menjabat, itu kan secara tegas menyatakan bahwa kalau terjadi korupsi terkait dengan anggaran COVID-19, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, itu yang
kita akan coba dorong untuk penggunaan pasal itu. Nah, ini kalau satu paketnya itu dinilai 300.000, nah kalau kita bisa kalikan sendiri ya, dari 107,8 triliun misalnya, itu dibikin paket-paket 300.000 itu ada sekitar 359,3 juta paket. Nah, tinggal dikalikan 10.000 ya. Tiap paketnya yang dikorup adalah 10.000. Ini pasti nilainya sekitar 3,5 triliun, Pak. Itu hitung-hitungan kasar ya untuk bansos seluruh Indonesia. Kalau itu modusnya adalah mendapatkan keuntungan dari setiap paket berjumlah 10.000. Presiden buruk ini jelas mencederai rasa kemanusiaan kita. Pengawasan ketat bagi realisasi anggaran sekaligus evaluasi total kinerja para menteri menjadi syarat mutlak memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Miladia Rahma, Sidki Irfan, Jakarta.